Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas A Praktikum Bioinformatika akan menjelaskan bagaimana cara mengakses website KEGG atau Kyoto Encyclopedia of Gens and Genomes. Sebelum itu, kelompok 2 ini terdiri atas saya sendiri, yaitu Derusyeta dengan akhiran NIM 1009 dan rekan-rekan saya. Saya Fiana Zafira dengan akhiran NIM 2025. Saya Bismimaritika Zahra dengan akhiran NIM 3035. Saya Miftahul Jana dengan akhiran NIM 3047. Saya Prisa Nuraisyah dengan NIM 3053. Saya Dela Amelaina Dikta dengan akhiran NIM 3055. Baiklah, langsung saja ke langkah pertama, yaitu untuk mengakses website ini dapat kita ketik di Google, yaitu KEGG, Kyoto Encyclopedia of Gens and Genomes. Kita klik. Nah, pada KEGG ini terdapat beberapa fitur utama seperti KEGG Pathway, KEGG Bright, KEGG Modul, KEGG Ortologi, KEGG Gens, KEGG Genomes, KEGG Compound, KEGG Glycan, Reaction, Enzim, Network, Disease, dan KEGG Drug, serta yang terakhir yaitu KEGG Medicus. Pada kesempatan ini kami hanya akan membahas yaitu KEGG Pathway. Dapat kita klik. Pada KEGG Pathway ini terdapat juga beberapa komponen utamanya seperti metabolism, genetic information processing, environmental information processing, cellular process, organism system, human disease, dan drug development. Langsung saja, yaitu yang pertama tentang metabolisme. Kami akan membahas mengenai nitrogen metabolism. Kita klik metabolisme. Nah, kita scroll ke bawah untuk mencari nitrogen metabolism, yaitu pada bagian energi metabolism dapat diklik. Pada energi metabolism, di sana ada nitrogen metabolism, diklik. Maka akan terlihat dari jalur metabolisme dari nitrogen metabolisme ini, yaitu pada metabolisme nitrogen ini tidak terdapat network, melainkan hanya terdapat modul, yaitu sebanyak satu, yaitu energi metabolism, yang terdiri atas nitrogen metabolism. Yang nitrogen metabolism ini sendiri terdiri atas fiksasi nitrogen, reduksi nitrat asimilasi, reduksi nitrat disimilasi, denitrifikasi, nitrifikasi komplit, dan anamox. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Miftahul. Kepada Miftah dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan cara penggunaan dari web ini. Pada metabolisme ini terdapat beberapa enzim. Saya akan menjelaskan beberapa dari enzim ini. Kita dapat memilih salah satunya. Kali ini saya akan menggunakan enzim 1725. Pada enzim ini terdapat beberapa artikel yang ada. Kita dapat melihatnya pada bagian enzim. Pada bagian ini terdapat 6 artikel yang digunakan pada enzim ini. Kita dapat melihat bright dari enzim ini pada bagian tabel bawah. Kita dapat men-scrollnya sampai bertemu tabel bagian bright. Enzim ini memiliki bright enzymatic reaction, yaitu oxidoreductase reaction. Terdapat acting on other nitrogenous compounds as donor, dan seterusnya. Kita dapat melihat gennya pada bagian tabel enzim. Kita dapat men-scrollnya ke atas. Stop. Baiklah, kita dapat melihat tabel gensnya, yaitu ABT, HPR, HAY, HHZ, dan seterusnya. Reaction dari enzim ini kita dapat melihat pada tabel ini juga, yaitu pada bagian reaction IUBMB, yaitu nitrous oxide ditambah 2 ferricitokrom C ditambah H2O menghasilkan 2 nitric oxide ditambah 2 ferrocitokrom C ditambah 2 H+.
Selanjutnya yaitu enzim ini menghasilkan produk berupa nitrik oksid, ferositokrom, dan juga H+. Pada bagian ini kita juga dapat melihat substratnya. Pada bagian substrat yaitu nitrous oksid, ferricitokrom, dan juga H2O. Kita juga dapat melihat beberapa enzim lainnya. Sebelumnya kita harus keluar dari halaman ini. Kali ini saya akan menggunakan enzim 17114. Scroll ke bawah sampai terlihat tabel enzim. Pada enzim ini terdapat 4 artikel yang digunakan. Untuk melihat brightnya, kita dapat men-scrollnya pada tabel di bawah. Berikut merupakan brightnya, yaitu enzymatic reaction. Yang pertama, oxidoreductase reaction, yang terdapat acting on other nitrogenous compounds as donor, dan seterusnya. Gen yang terdapat pada enzim ini kita dapat melihatnya pada bagian enzim juga. Berikut merupakan gen yang terdapat pada enzim ini, yaitu CRE, CVR, NCR, NTE, SMP, dan seterusnya. Reaction yang dihasilkan dari enzim ini kita dapat melihat pada tabel ini juga. Scroll ke atas. Berikut merupakan reaksinya, yaitu N2O ditambah NADP ditambah H2O plus sama dengan 2NO ditambah NADPH ditambah H+. Produk yang dihasilkan dari enzim ini kita juga dapat melihat pada tabel ini, yaitu NO, NADPH, NADH, NADPH, dan juga H+. Substratnya kita juga dapat melihat pada tabel ini. Substratnya dapat berupa H2O, NAD+, NADP+, H2, dan juga H2O. Sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Miftahul. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Aprisa. Kepada Aprisa, dipersilahkan. Terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang chemical compound yang ditentukan oleh formulanya, masanya, struktur apa saja, terus berupa enzim, berapa jumlah enzim dan pathway-nya, dan enzim apa saja yang terbentuk dari chemical compound itu. Mungkin bisa ke halaman utama dekat pathway-nya. Nah, chemical compound itu bisa ditunjukkan dengan tanda yang bulat-bulat seperti itu. Nah, kita bisa pilih salah satunya di antaranya. Nah, yang pertama ini ada kompon yang namanya nitrik oksidat. Nah, formulasinya itu berupa NO dengan masanya 29,9980 dengan strukturnya yaitu O ikat rangkap 2N. Setelah itu berapakah jumlah reaksinya? Mungkin bisa scroll sedikit ke bawah. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Di situ ada 20 reaksinya. Yang kedua ada pathway-nya. Pathway-nya itu mungkin kelihatan lebih banyak. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 3. Mungkin ada 30 lebih atau hampir 40. Terus enzim apa saja yang terbentuk dari chemical compound itu, scroll ke bawah. Nah, kita bisa tekan salah satu enzimnya.
Nah, pada chemical compound nitric oxide ini terdapat enzim yang bernama nitric oxide reduction atau dalam kurung NADP P+ atau nitrogen oxide forming. Terus yang chemical compound yang kedua, boleh ke pathway-nya. Kita bisa pilih salah satunya lagi. Nah, pada chemical compound yang kedua itu bernama nitrous oxide atau nitrogen monoxide dengan formulanya N2O dengan masanya 44.00011 dengan strukturnya N ikat rangkap 2, N ikat rangkap O. Pada reaksinya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 reaksi pada chemical compound ini. Yang kedua, pathway-nya itu ada 5. Yang berupa nitrogen metabolisme, metabolic pathway, microbial metabolisme, indispersed convert, dan nitrogen cycle. Nah, pada chemical compound ini terdapat 4 enzim. Mungkin kita bisa klik salah satunya. Nah, enzim yang terbentuk dari chemical compound ini bernama enzim nitrous oxide reductase atau nitrous oxide reductase atau dengan singkatan N2O reductase. Terus saya akan membacakan soal nomor 4, yaitu kesimpulan yang didapatkan dari pathway ini yaitu adalah pada metabolisme energi ini terdapat metabolisme nitrogen. Nah, metabolisme nitrogen ini terbagi menjadi 7, yaitu ada fiksasi nitrogen, ada reduksi nitrat dan asimilasi, reduksi nitrat disimilasi, denitrifikasi, nitrifikasi lengkap atau COMAX, dan ANOMAX. Pada setiap bagian dari metabolisme nitrogen itu memiliki fungsinya masing-masing. Pada fiksasi nitrogen merupakan proses pengikatan nitrogen bebas. Yang kedua ada reduksi asimilasi nitrat, yang dimana nitrat diubah menjadi amoniat, kemudian digunakan sebagai sintesis molekul. Pada reduksi disimilasi nitrat, itu digunakan sebagai akseptor elektron oleh mikroorganisme. Terus ada denitrifikasi, berfungsi sebagai menghilangkan nitrogen dari ekosistem yang digunakan karena lingkungan itu kekurangan oksigen. Terus nitrifikasi merupakan oksidasi amoniat menjadi nitrit oleh bakteri amonia. Terus COMEX itu artinya proses oksidasi lengkap yang terjadi pada nitrat yang dilakukan oleh salah satu jenis mikroba. Sedangkan ANIMEX adalah proses yang terjadi tanpa adanya oksigen dan merupakan langkah penting dalam siklus nitrogen. Sedangkan gen yang terkait pada pathway ini itu ada CRE, CPR, dan NCR. Sedangkan produknya itu berupa Na, NADH, NADP. Sedangkan substrat yang dihasilkan dari produk itu berupa NaO, NAD+, H2O, dan NADP. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih paparannya kepada Prisa. Mungkin itu mengenai komponen yang pertama, yaitu metabolism. Selanjutnya, komponen yang selanjutnya yaitu mengenai human disease dan drug development yang akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Fiona. Kepada Fiona, disilakan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai human diseases pada bagian breast cancer. Nah, pada halaman yang sebelumnya tadi itu, kita klik kembali atau back, kemudian kita scroll ke bawah dan sampai melihat tulisan human diseases ini. Dan kita pilih pada bagian cancer specific types, yaitu yang ini.
Nah, di sini kita dapat melihat networknya. Pada networknya itu ada berjumlah itu ada 7 network, yaitu diantaranya itu ada NT06210 ERK signaling dalam kurung cancer, kemudian ada NT06214 PI3K signaling cancer, kemudian ada NT06215 WNT signaling cancer, terus ada NT06216 NOTCH signaling cancer, terus ada NT06227 nuclear receptor signal, kemudian ada NT06230 cycle cancer, dan terakhir itu ada NT06240 transcription cancer. Nah, itu untuk bagian networknya. Kemudian pada uh, untuk gen-gen yang berperan diantaranya itu ada ER dan juga ada PR, yaitu ada progesteron. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Vio. Penjelasan selanjutnya akan dipaparkan oleh Bismi. Kepada Bismi, dipersilahkan. Terima kasih pada moderator. Selanjutnya yaitu apa saja salah satu oncogene dan tumor supresor yang berperan di dalam pathway atau struktur dari gen tersebut. Baiklah, kita akan melihat kotak genetik alteration itu ada di sini oncogenes dan tumor supresor, yaitu oncogenesnya ada FGFR1 dan PI3KCA dan CCND1, sedangkan tumor supresornya itu ada P53, ada PTEN, ada BRCA1 dan BRCA2. Baiklah, selanjutnya yaitu kita akan melihat komponen apa saja yang terdapat di dalam oncogenes dan tumor supresor. Kita lihat salah satu gen yang tertera di dalam kotak, yaitu kita melihat oncogenes, kita akan mengambil CCND1. Kita klik gen tersebut. Nah, di sini kita melihat NAME KO-nya itu ada KO4503, dengan organismenya itu ada Homo sapien. Nah, di sini ada beberapa pathway yang terdapat pada gen ini, yaitu ada endocrine resistance, ada phosphosignaling pathway, ada cell cycle sama P53 signaling pathway, dan banyak lagi. Kita scroll ke bawah. Kita melihat ini adalah disease dari gen tersebut, yaitu ada high risk cell leukemia, multiple myeloma, dan oral cancer, dan banyak lagi. Di bawahnya itu ada drug targetnya, itu ada omacetasin, mepesucinate. Di bawahnya itu ada BRIGHT-nya, yaitu ada environmental information processing, ada signal transducing, dan signal pathway. Dan kita scroll ke bawah lagi. Nah, di sini kita melihat struktur protein dan struktur nukleotidanya. Nah, di sini ada kita lihat struktur dari AA-sec itu struktur dari protein, sedangkan NT-sec itu ada nukleotidanya yang ATGC. Baiklah, kita kembali lagi kepada halaman sebelumnya. Di sini kita akan melihat tumor supresornya. Baiklah, kita akan melihat dari gen P53 yang di bawah.
kita klik. Nah, di sini kita melihat komponen apa saja yang ada pada P53, yaitu ada name KO-nya, itu ada KO 4451, dalam organismenya itu ada Homo sapiens, dan beberapa pathway-nya yaitu endocrine resistance, platinum drug resistant, cell cycle, dan banyak lagi. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita melihat disease-nya yaitu ada chronic myeloid leukemia, ada chronic lymphocytic leukemia, sama hair cell leukemia, dan banyak lagi. Kita scroll ke bawah. Kita akan melihat drug targetnya yaitu ada senersen sodium. Di bawahnya itu ada BRIGHT, yaitu ada environmental information processing, ada signal transduction, ada signaling pathway, dan banyak lagi. Kita akan melihat struktur dari protein dan nukleotidanya, yaitu, nah ini adalah struktur dari protein, dan di bawahnya itu struktur dari nukleotidanya, yaitu ATGC. Baiklah, saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Bismi. Materi terakhir akan dijelaskan oleh Della. Kepada Della, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membahas mengenai drug development, di mana kelompok kami itu mendapatkan amantadin. Baiklah, kita back dulu ke back lagi. Kita bisa scroll ke atas terlebih dahulu, lalu memencet drug. Dan di drug kita bisa searching antiviralnya, yaitu amantadin. Kita bisa klik. Nah, kita pilih salah satu yang amantadin hidroklorid. Kita klik. Di sini terlihat itu yang pertama itu ada namanya amantadin hidroklorid. Ya, kita bisa scroll ke bawah. Itu terlihat formulanya yaitu C10H17N HCl. Selanjutnya yaitu ada masanya 1871128. Selanjutnya ini ada strukturnya, bisa dilihat di sini yang terdiri dari NH2 dan HCl. Selanjutnya itu ada kelas, di mana ini sebagai antiviral, neuropsychiatric agen, dan juga substrat transporter. Yang selanjutnya yaitu efisasi disease-nya, ini digunakan sebagai antiviral, M2 protein inhibitor, antiparkinsonian, dopamin, secretang, influenza A infection. Yang selanjutnya itu ada target, di mana targetnya itu ada influenza A virus M2 atau KO-nya itu K19394. Selanjutnya itu bisa dilihat di bawahnya. Yang selanjutnya itu ada BRIGHT-nya ini atau hierarkinya itu merupakan klasifikasi dari anatomi terapetik chemical atau ATC. Selanjutnya itu klasifikasi dari USP drug. Dan bisa dilihat itu di bawahnya masih banyak lagi. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Della. Mungkin itulah cara mengakses website dari KIGG ini, atau yang singkatan dari Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes. Demikianlah paparan atau penjelasan tutorial tersebut. Semoga apa yang telah kami sampaikan atau paparkan tadi bermanfaat bagi teman-teman semua. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.